kurang lebih udah 8 buku. Aku tuh udah jadi editor selama 1 tahun. Dan judul jadi fokusnya di Grafindo itu kita tuh buku pendidikan dari SD, SMP, SMA. Nah sekarang tuh udah masuk ke ngedit buku kelas tinggi kayak kelas 3, kelas 6, kelas 9, sama kelas 12. Kebetulan dari awal aku masuk sampai sekarang tuh selalu kebagian naskah SMA gitu. Kalau penerbit minor itu kan lebih banyaknya yang bisa dibilang penerbit indie ya. Kayak misalnya satu komunitas mereka bikin buku sendiri, atau misalnya itu kayak penerbit yang kita udah biasa tahu gitu, kayak misalnya yang paling terkenal di Gramedia, yang bookstore-nya di mana-mana, terus mereka tuh punya timnya sendiri. Dan kalau misalnya Gramedia itu kan dia fokusnya di Jakarta, itu sebagai penerbitan percetakannya kan. Kalau bookstore-nya ada di tersebar. Nah kalau Grafindo juga kayak gitu. Jadi kita di Bandung, kita khusus untuk penerbitan. Untuk percetakannya kita kerjasama dari luar, tapi bookstore-nya ada di wilayah Indonesia juga, kayak gitu. Sedangkan kalau indie kan lebih apa ya, mandiri banget gitu loh orang-orangnya. Itu mempengaruhi juga kalau nanti kita ke gaji dan ke CV. Masih pakai Word ya, semuanya masih pakai Word. Terus kalau misalnya ke bahasanya sendiri, yang pasti itu kita selalu pegang ke KBBI sama ke Puebi. Itu nggak pernah lepas. Paling yang aplikasi yang tambahan yang kita suka pakai itu Thesaurus. Kalau misalnya sekarang kan rata-rata tuh di HP pasti udah ada KBBI online, KBBI offline yang download di Play Store atau dimanapun, sama Thesaurus bahasa Indonesia. Itu sih yang kita pegang sekarang. Oke, kalau sejauh ini di aku belum begitu berasa ya, karena setiap kita percaya setiap materi yang kita bawa tuh kalau dari hati pasti sampai ke hati juga kan. Jadi kalau misalnya kita manusia tuh kita bisa, ya kayak tadi kita bisa menyesuaikan jenjang. Kalau pakai chat GPT dan yang gitu-gitu kan kayak kita masukin impromnya terus nanti mereka bikin naskahnya beres gitu kan. Tapi kita kan memberikan ini untuk anak sesuai umurnya ya. Kalau mereka kan bikin teksnya aja mungkin bisa sih, kalau misalnya dari si teks itu sama kita diedit lagi menyesuaikan. Tapi kan jadi proses 2 kali. Jadi untuk aku sekarang belum kerasa sih perubahannya. Kita memastikan buku yang kita buat itu terlepas dari Sarah dan kawan-kawannya, terus sih dari keilmuannya juga benar gitu. Kayak misalnya struktur teks ini tuh sekian, harus ada sekian. Terus struktur kebahasaannya ada ini, kaidah kebahasaannya harus ada semua gitu sebenarnya. Sama kita tuh yang ditakutin adalah saat topik yang kita bawa ternyata kurang cocok. Kayak misalnya untuk anak SMA, kan biasanya kan teks yang dimasukin yang udah membuat mereka berpikir kan, menganalisis gitu. Kadang tuh ada kasusnya kayak bikin untuk jenjang apa tapi teksnya tuh masih ke kelas berapa gitu. Kayak aku tuh pernah dapet 30 tahun ya. Udah dari 30 tahun belum? Belum. Berarti belum lahir ya? Iya. Ya, sekarang juga jadi asesor sama dengan Bu Eli ya, asesor di LSP untuk sertifikasi. Dulu saya juga nguji di IKIP tahun lalu waktu Covid ya. Terus sekarang masih bergabung dengan Penprint, penulis profesional Indonesia, sebagai apa? Penulis, koordinator penulis dan penyunting. Juga nulis, juga bantu nulis juga. Ide itu sebenarnya bisa muncul di mana saja. Padahal pada saat kita sedang duduk, sedang gini aja kadang-kadang muncul ide. Cuma kalau memang kita lihat buku sudah ada, buku sejenis sudah ada, kita cari yang baru. Jadi ada sesuatu yang baru yang bisa ditawarkan ke pembaca, dan sesuatu yang bikin menarik ya. Misalkan juga tentang kemarin tentang COVID, orang berlomba-lomba bikin tentang masker lah, apa perlindungan segala macam. Tapi ada yang dilihat dari sisi segi tenaga kesehatannya, lihat dari segi pasien-pasien yang tetap harus kerja karena dia seperti perawat-perawat yang dulu kena COVID gitu. Jadi ambil satu sisi yang kira-kira menarik untuk dibahas gitu, dan sisi itu juga belum banyak dibahas oleh buku-buku yang sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua juga kembangin, sering baca
Jadi kita baca nggak hanya di baca buku, nggak hanya di internetnya, nggak hanya e-book. Cari buku kemana-mana, ke perpustakaan nasional, misalnya di Jakarta, atau nggak di perpustakaan wilayah ya di apa, Jalan Seram ada ya, di Cianjuang ada ya, di Cianjuang Cimahenya. Jadi masuk ke situ, cari aja kira-kira apa nih yang kita mau kembangkan. Kalau bisa sesuatu yang baru, yang orang bikin, wah ini kayaknya kalau aku bikin tulisan ini pasti bagus gitu. Karena saya kerjanya di penerbit, itu mesti di penerbit juga ya. Karena memang, nah di penerbit itu karena sekarang dua sistem, jadi bikin e-booknya, bikin e-book dan bikin fisiknya, buku fisiknya. Memang buku fisik seperti tadi dibilang Pak siapa tadi, Pak Isamil itu ya, yang dari Isamil, Pak Rahmat ya, itu memang kurang. Tapi ada sekelompok orang tertentu seperti kami nih yang generasi X itu sering nggak nyaman kita baca di e-book. Jadi kita harus lihat bentuk fisiknya, walaupun e-booknya juga nanti sekali kalau jadi jalan bisa baca. Nah jadi dibikin dua bentuk, ada e-booknya, ada buku fisiknya, dipasarkan melalui penerbit. Nah itu kalau kita punya penerbit, tapi kalau kita nggak punya penerbit, kita bikin namanya penerbit indie. Pernah dengar? Jadi penerbit indie itu dia nerbitin sendiri, karena sekarang kita nggak perlu mesin cetak kan. Kalau penerbit kan mesti mesin cetak gede, mesti cetak ribuan gitu. Kalau sekarang kan cuma cetak 50 atau PO ya, pre-order ya. Nah itu dimudahkan dengan adanya itu. Jadi kita kalau punya buku, sebarkan aja dulu, tapi jangan semua, ntar dijiplak. Jadi sebarkan yang paling ini, nanti melalui media sosial. Jadi kalau misalnya ada itu ya PO, nah itu baru dicetak. Kalau dulu enggak. Jadi mau nggak mau cetak tuh harus 2000 maksimal. Tapi alhamdulillah semua buku juga terjual, karena memang dulu orang memang terpakunya masih buku fisik ya. Kalau saya sendiri nggak tahu sih generasi kalian apa senang buku fisik atau senang buku e-book. Fisik Fisik ya. pusing Terus mahasiswa satu rajin baca, rajin mengembangkan ilmu, rajin ikut-ikut magang, webinar mau online atau offline, itu bisa nambah ilmu kan. Apalagi misalnya kita nggak usah tertarik kalau semua ilmu, kita ambil satu fokus satu ilmu yang kita suka. Misalnya mau nulis tentang apa ya, novel anak misalnya, carilah tentang novel anak, webinar tentang novel anak seperti apa, lalu mencoba menulis studi kasus lah ke anak-anak juga seperti apa. Perhatikan keponakan mungkin atau tetangga yang nggak punya keponakan, ini kisah apa. Kayak dulu saya pernah ngedit tentang anak yang autis, jadi saya memang ada keponakan yang sepertinya autis gitu, jadi perhatiin gitu. Nanti udah gitu nanti kita kembangkan sendiri. Nah selalu ada webinar kan sekarang zaman, jadi banyak masukin ke link-link pemerintahan gitu. Biasanya suka ada Dikbud ya, ikutin link dia. Sekarang di WA ada saluran ya. Tempat pertama sesuai dengan yang kami inginkan, itu ciri khas kami masuk juga. Terus karena buku pelajaran otomatis ada aturan baku dari pemerintah. Nah, udah masuk, sistematikanya udah pada masuk lah nih gitu, yang diinginkan pemerintah. Kayak misalnya kurikulum mereka nih sekarang ada capaian pelajaran yang kayak gitunya kan. Nah udah masuk belum, paling itu sih mata pelajaran. Tapi kalau untuk ini seperti novel, terus kayak kan itu biasanya kita lihat pasar, terus lihat penulisnya juga. Biasanya ada yang penulis yang sudah punya masa besar kan, udah punya pasarnya gitu ya, biasanya dosen atau psikolog. Itu juga menjadi nilai plus. Latar belakang penulisnya juga menjadi nilai plus, tapi tidak menutup kemungkinan untuk penulis baru juga kami temukan. Di penerbit Irama kebetulan kami juga punya percetakan. Nah, percetakan sendiri untuk distribusinya bisa marketplace juga kami ada, dari website, dari Shopee, Tokopedia, segala macam juga di kita ada. Lalu marketing kami juga turun langsung ke sekolah karena buku pelajaran, jadi
ada daerah marketingnya juga ke sekolah turun tangan untuk mengevaluasi. Di toko nasional juga kami tersebar di seluruh Indonesia, ada cabang-cabang. Ini suka dukanya nih jadi editor. Jadi kadang kan kita mengedit naskah penulis yang beragam ya karakternya. Ada yang nggak mau diapa-apain, pokoknya nggak mau disentuh sama editor sedikit saja. Karena mungkin takut ciri khas penulisnya hilang. Kalau kami sendiri biasanya untuk mengantisipasinya, pertama kontak langsung dengan penulis, nego lah gitu ya, karena kami juga kebetulan punya ilmunya gitu. Kayak kalian belajar EBI kan ya, belajar ejaan gitu kan ya, belajar ejaan. Kita tahu ini tuh lulu, kenapa nggak mau diluluhin gitu kan ya, karena seharusnya kan lulu misalnya kata yang berawal katanya seperti gitu ya. Ada juga penulis yang nggak mau, ada yang karena biasanya buku-buku filsafat kayak gitu kan ya, buku-buku yang zaman dulu gitu ya, penulisnya juga penulis lama nggak mau, ada yang kekeh nggak mau, pokoknya nggak, kita nggak ngasih titik koma juga nggak mau. Itu biasanya kami berusaha dulu nego ya, tapi kalau keputusannya penulis sudah seperti itu ya kita juga tidak bisa apa ya, kekeh juga gitu, nggak boleh, karena memang itu ciri khas penulisnya. Tapi kalau berurusan dengan ciri khas kami misalnya tipografi di penerbit kami misalnya pengennya tiap bab misalnya, tiap awal bab ada gambar misalnya gitu ya. Penulisnya nggak mau, tapi kita punya kualifikasi tersendiri nih, tetap nego. Kuncinya nego dulu dengan cara yang baik, tapi keputusan tetap terus bekerja di penerbit Angkasa sampai 2007. Penerbit Angkasa saya sebagai editor, dan mulai menulis buku itu tahun 2002. Pertama nulis buku SD, SMP, SMA. Dari situ kayak kecanduan gitu. Setelah menulis, kayaknya pengen nulis lagi. Ada tawaran lagi dari teman, disuruh bikin buku pendampingan untuk buku-buku SMK. Waktu itu saya dikasih berapa ya, nulis 10 judul kalau nggak salah. Wah, hebat banget. Pokoknya kalau udah sekali nulis buku, terus kita ngelihat cover, nama kita ada di situ dicantumin, wah, happy banget, seneng banget. Boleh nanti rasain ya, kalian nanti harus coba kali semua. Coba sensasinya rasakan begitu kita berhasil menulis buku, terus buku kita diterbitkan. Aduh, itu nggak ada beban, happy banget deh. Terus dari setelah itu ya, di samping saya sebagai editor, saya lebih fokus di penulis sebagai penulis buku anak, tapi kebanyakan untuk proyekan, jadi nggak ada di toko buku. Terus bukunya juga masuk dalam penilaian. Ada beberapa buku saya yang lolos penilaian, dipakai di sekolahan. Terus kalau editor, saya lebih banyak ngedit buku pelajaran, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kalau buku-buku umum, kenapa saya jadi penulis? Karena saya dari dulu, awalnya mungkin dari SD, saya tuh udah rajin ngisi buku diary. Dari SD tuh setiap tahun tuh saya punya buku diary satu. Pokoknya tiap tahun tuh ada, dan itu sampai sekarang. Itu saya membiasakan. Kenapa di samping awal-awalnya saya tidak tahu ya, ini karena hobi aja gitu, nulis terus kayak semacam apa ya, refleksi diri gitu kalau kita nulis. Jadi apa yang kita, wah sebel tuh sama si A sama si B,
kadang-kadang kalau perempuannya kalau mau datang bulannya suka ujuk-ujuk pengen marah gitu ya, nulis di situ pokoknya udah banyak deh cerita-cerita, semua ada di buku diari saya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang sesibuk apapun saya tetap harus menyempatkan menulis di buku diari meskipun cuma satu paragraf, tapi per hari itu saya sudah menulis gitu. Dan itu kebiasaan itu terbawa sampai sekarang. Dengan banyaknya buku itu malahan saya happy banget. Jadi berarti referensinya banyak. Dari semua referensi dari semua buku yang ada, saya bisa lebih explore lagi, lebih jauh lagi gitu. Saya pengen bikin buku, oh ini mah tentang ini oh berarti saya harus bikin yang nggak seperti ini. Kalau bisa ya syukur alhamdulillah lebih komplit, lebih lengkap atau lebih bagus gitu yang sudah ada. Atau kita juga bisa survei dulu misalkan tentang Pancasila yang ditentukan oleh ini nih konsep misalkan buku Pancasila yang saya bikin itu sasaran pembacanya tuh anak-anak SMA dan umum. Jadi saya harus masuk ke, saya memposisikan sebagai pembaca usia remaja. Biasanya mereka apa sih yang mereka baca, bagaimana sih gaya bahasa itu harus kita survei juga, kita harus ngikutin, harus jangan terlalu kaku lah gitu, bahasanya. Saya surveinya ya ke toko buku, bolak-balik ke toko buku, ya baru saya ke toko buku lihat buku itu aja ikut baca kan. Saya ya nggak mungkin lah saya beli semua, paling yang saya beli paling 5 buku lah yang saya beli gitu.